ini kalau ini yang baik begini, yang nggak baik begini. Standarnya semua sudah kita clearkan semua. Untuk mengantisipasi supaya keamanan pangannya bagus, supaya tidak terjadi kerusakan, kerawanan pangan. Lalu keamanan pangannya sampai terjadi kerusakan macam-macam yang membahayakan konsumen. Itu pun sudah kita cek semua, kita lakukan semuanya. Kalau saya nggak buat sistem itu Bapak Ibu, mana mungkin setahun saya bisa 20 kali meninggalkan Surabaya. Cuma satu di benak saya harus bikin sistem, saya gunakan kekuasaan itu untuk hal yang baik. Mulailah dari diri kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan berkuasa, punya jabatan, lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan benar, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Pastikan orang-orang sekitar kita itu kita bantu pekerjaannya. Jadi jangan nuntut orang terus untuk melakukan yang terbaik, tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka. Tapi lakukan yang terbaik, dan mereka betul-betul terbantu dengan keberadaan kita. Ya. Maka hidup kita jadi lebih gampang. Saya orang percaya begitu. Saya ini orang yang hidupnya jadi tak rasa-rasa setelah saya lihat ke belakang. Jalan hidup saya ini kalau dibandingkan adik-adik saya orang lain, kok saya lebih gampang ya? Ternyata kalau saya analisa, saya cuma satu hal. Saya ini orang yang selalu punya keinginan untuk bantu orang lain. Saya ini selalu punya keinginan untuk bantu orang-orang di bawah saya untuk berubah menjadi lebih baik. Hal itu yang menyebabkan kalau saya tengok ke belakang, hidup saya jadi lebih gampang dibandingkan orang lain hidup. Dalam kondisi miskin, saya bisa makan enak lebih baik dibandingkan adik-adik saya. Lah kumpulan saya orang kaya, yang saya cerita tadi, saya bisa makan zaman dulu kalau yang namanya makan KFC itu sudah bahagia Bapak Ibu. Gak ada makanan mewah lagi selebihnya bisa KFC. Saya bisa makan KFC itu sama teman saya sejenis KFC dan kawan-kawan itu selama 7 hari berturut-turut. Saya bisa keluar dengan teman yang berbeda. Sementara adik saya sama keluarga saya di rumah makannya setengah mati. Sebenarnya saya tak pikir-pikir ke belakang kok, saya ini orang yang lebih beruntung. Secara finansial mungkin kita, keluarga kita berat, tapi jalan hidup saya pikir saya ini ditoto Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu punya keinginan hidup ini bantu orang lain, kayak contohnya ngasih bantu teman untuk belajar, gampang kan? Tapi kalau itu kita lakukan, sampai hari ini teman-teman saya kalau saya ngomong kita akan reuni, kita mau bantu seorang guru. Ada guru yang sakit, ngomong reuni kecil, kita kumpul makan, kumpul biaya. Ngejak temennya jadinya gampang. Kalau kita sudah biasa menanam kebaikan, kita gunakan kekuasaan dengan baik, kita mengumpulkan orang untuk ngejak orang lain jadi baik, berbagi hidup, mau enggak ya? Gampang kan jadinya. Itu loh yang harusnya kita praktekkan dalam hidup ini. Guru kita kadang-kadang mungkin kurang beruntung. Setiap tahun kita berusaha mengundang beberapa guru untuk kita biayai. Gunakan kekuasaan dengan baik. Ya. Lalu yang berikutnya adalah lakukan kehendaknya. Jadi pastikan hidup ini lakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ini hidup jadi saluran kasih, saluran kebenaran, saluran kebaikan, hidup kita akan selalu disupport sama Tuhan dalam hidup ini. Ya. Nih, kalau kita jadi pengurus atau pengelola yang baik, ukuran keberhasilannya apa? Yuk, dalam hidup ini tidak membandingkan dengan orang lain, tapi berdasarkan talenta yang Tuhan percayakan. Ada orang yang diizinkan Tuhan punya 2 talenta, maksimalkan. Yang punya 5 talenta, maksimalkan. Yang punya 10 talenta, maksimalkan. Semua yang kita miliki itu dimaksimalkan. Jangan sampai kita salah jadi seorang hamba yang punya 1 talenta, yang tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya, bahkan 1 pun diambil oleh Tuhan. Tapi kalau kita mau melakukan yang maksimal, Tuhan itu akan melakukan yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak diukur dari harta di bumi. Kalau kita mengukur semuanya dari harta di bumi, begitu uang nggak ada, kita frustasi. Ya. Lalu yang berikutnya adalah tidak diukur sekarang, tapi di hari penghakiman. Kita sadar, kita mau pulang suatu ketika, jadi hidup ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi pengelola yang baik ini tunduk pada Tuhan, bukan kepada uang.
Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita tidak mungkin jadi pengabdi Tuhan dan jadi pengabdi Mammon sekalian, tidak mungkin. Maka hidup kita akan jadi orang yang berbeda. Hari Senin sampai hari Sabtu dan hari Minggu kita menjadi pribadi yang berbeda. Tapi kalau kita jadi orang penganut Tuhan yang baik, tunduk kepada Tuhan, maka hari-hari kita mulai Senin sampai Senin kita jadi orang yang memuliakan Tuhan. Ya, nih, kerjalah dan engkau kamu tangkap. Siapa yang ngerti judul film ini? Yang tidak tahu pasti milenial. Yang tahu film judul ini pasti bukan milenial, ya. Uang itu akan seperti ini, Bapak Ibu. Semakin dikejar, dia akan semakin menenggelamkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu diizinkan punya uang, gunakan uang itu dengan baik, tapi jangan dikejar. Karena kalau kita ngejar uang, kita bisa tenggelam. Maman Gober itu kalau duitnya dua gudang, ya nggak pernah cukup. Jangan sampai dalam hidup kita ini depositonya nulis sakeh, juga cukup terus. Tapi sekalipun kita diizinkan Tuhan punya harta kekuasaan, gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan uang yang mengejar kita, tapi kita manfaatkan uang itu untuk jadi berkat untuk orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Dibaca pelan-pelan. Ini enak tapi menohok. Ya. Saat tidak punya uang, suasana hangat. Saat punya uang, suasana dingin. Saat tidak punya uang, sifat ramah. Saat punya uang, sifat marah. Saat tidak punya uang, ia ingin menikah. Saat punya uang, ia ingin. Saat tidak punya uang, istri dijadikan. Saat ada uang, saat tidak punya uang, berpura-pura punya uang. Saat punya uang, berpura-pura tidak punya uang. Ini kelakuan manusia yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi kalau diizinkan Tuhan punya uang, ingat toh, itu cuma titipan. Kadang-kadang kita ini meditnya agak erang-erang. Kalau sudah punya uang, lali, diminta tolong sama teman, sama keluarga, nggak pernah membuka hati. Istrinya malah macam-macam pengennya. Dia pengen cerai, pengen istri jadikan sekretaris, jadikan istri. Yuk, tobat. Ini cuma intermezzo, ya. Jadi pengelola yang baik adalah tunduk pada uang, bukan kepada Tuhan, ya. Jadi menolak jadi hamba uang. Nih ciri-ciri orang yang cinta uang. Jadi rasa tidak amannya tinggi, takut dan khawatir, susah tidur, iri, cemburu, tidak bersyukur atau bersungut-sungut. Lalu hidupnya dikuasai atau diperbudak oleh uang. Jadi ini ciri-ciri orang yang cinta uang seperti ini. Gak pernah nyaman hidupnya, gak pernah merasa aman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya uang, punya aset sampai puluhan miliar, itu masih milikmu. Tapi kalau sudah lebih dari ratusan miliar, itu ingat loh, itu ada yang menitipkan kepada kamu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya aset triliunan, lebih hati-hati lagi. Ingat loh, itu semua dititipi Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan lebih berat lagi. Bukan untuk ngawur-ngawuran, bukan untuk ego kita. Ya, semakin kaya kita, semakin kita ini dituntut untuk lebih bertanggung jawab. Ya. Nih, jadi pengelola yang baik ini apa? Ada dua. Jadi kita ini jadi tuan, mengatur milik tuannya sesuai dengan kehendak tuannya. Jadi yang pertama adalah ada dua roda kehidupan. Jadi roda kehidupan yang kacau atau roda kehidupan yang teratur. Roda kehidupan yang kacau itu yang seperti apa? Kalau kita melakukan sebagai pemilik, roda kehidupan kita bisa kacau. Tapi kalau kita sadar kita jadi pengelola, kita akan hidup sebagai orang yang hidupnya teratur. Ya. Ini orang-orang yang tidak bisa menyerahkan hak seperti ini. Ini plat nomornya Adi enggak ya? Untung bukan Adi. Adi atau AB ya? Ini untung, ini di L kali ya? Ini plat nomor L ya? Untung ini di Cina Bapak Ibu ya. Nih, ada 3 kekacauan bisnis. Jadi bisnis bisa kacau apa? Kalau keuangan tidak sehat, persaingan tidak sehat, dan kerjasama yang tidak sehat. Keuangan yang nggak sehat yang seperti apa? Kita lihat ya, keuangan yang nggak sehat itu yang bisnis dan uangnya tercampur. Jadi dana bisnis dan dana keluarga dicampur. Itu bahaya sekali. Kalau dana bisnis dan dana keluarganya dicampur, maka kita nggak pernah bisa membedakan. Punya duit rumongsone, duitnya sendiri terus, dipakainya ngawur-ngawuran.
Tapi kalau kita mengambil gaji atas bisnis kita, maka kita akan hati-hati. Ya. Nih, persaingan yang nggak sehat, tuannya satu, hambanya banyak. Ya. Jadi persaingan yang sehat ini fungsi kompetitor apa? Hidup ini perlu kompetitor. Kalau kita nggak pernah nyadari kompetitor, kita ini santai terus. Dulu di Pati itu ada yang namanya kacang terkenal kan awalnya. Kacang apa? Waktu belum ada Garuda, dia santai. Santai. Begitu Garuda keluar, kompetitornya keluar, dia inovatifnya keluar. Banyak hal yang dia lakukan. Kacang kelinci leading terlalu lama. Begitu kacang Garuda keluar, inovasinya berubah-ubah setelah kompetitornya. Jadi hidup kadang-kadang kalau diizinkan Tuhan punya kompetitor, jangan takut, itu memacu kita untuk maju. Ya. Hidup ini fellowship, pastikan hidup ini bersama-sama. Jangan dianggap semua kompetitor. Kalau kita dianggap kompetitor kabeh, hidup ini musuh kita kebanyakan nanti ya. Iya. Kadang-kadang bos-bosnya ini kadang-kadang bisa makan bersama, yang di bawah jejak-jejakan ya kalau ya. Jadi hidup ini not to compete but to be complete, saling melengkapi dalam hidup ini. Ya. Nih, pastikan hidup ini punya kerjasama yang sehat. Kalau ada perselisihan partnership, jadi pilih partner yang visinya sama. Buat perjanjian tertulis dengan detail. Kadang-kadang kita ini terlalu gampang no. Begitu kita gampang no, kalau ada masalah belakang hari bedol mburi wong Jawa ngomong. Ya. Pastikan kalau kita mau buat perjanjian tertulis. Lebih baik kita repot di awal, tidak menimbulkan permusuhan di belakang hari. Karena kalau kita nggak pernah mendetailkan masalah, itu kita sebenarnya sedang menunda masalah. Ya. Jadi pisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga dan bisnis. Lalu yang berikutnya adalah jika ada perselisihan, usahakan berdamai. Karena kalau tidak mau damai, yang untung siapa? Orang-orang yang terlibat dengan hukum selalu diuntungkan dengan perselisihan. Ya. Ingat, hamba menyerahkan hak, lalu pemilik mempertahankan hak. Ya. Serahkan semua harta milik pada Allah, serahkan hak. Jadi pemilik itu mempertahankan hak, akibatnya apa? Kalah dalam konflik, kecewa, marah, dan pahit. Seorang hamba menyerahkan haknya, di hidupnya apa? Menang atas konflik. Ya. Bapak Ibu perhatikan, Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham itu orang hebat. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak dan perak. Ini Alkitab mencatat akhir hidupnya seperti ini. Bandingkan dengan Lot keponakannya. Hidupnya seperti apa? Keturunan Lot gak jelas Bapak Ibu. Ya. Lalu bandingkan dengan Ishak, lalu Yakub. Hidupnya semuanya jadi dampak yang besar. Ya. Jadi kalau diizinkan mereka jadi orang yang kaya, Yakub sebelum bertobat, Bapak Ibu perhatikan. Ia lari dari rumah ayahnya. Hanya apa? Modalnya cuma apa? Tongkat. Beda dengan Abraham dan Ishak. Tapi setelah dia bertobat, hidupnya punya dampak yang besar. Ya. Bapak Ibu sebentar lagi akan secara simbolik bahwa kita ini sadar bahwa yang kita miliki itu adalah milik siapa Bapak Ibu? Milik Tuhan. Maka Bapak Ibu sebentar lagi akan secara simbolik kita akan menulis apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Apakah kekayaan kita, apakah saham kita, apakah pabrik kita, atau rumah kita, ataukah keluarga kita yang kita merasa berharga. Kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sebentar lagi fasilitator akan membagikan. Maka Bapak Ibu kita secara simbolik ini kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Fasilitator boleh dibagikan. Sebelum menulis kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Saat fasilitator boleh dibagikan. Jadi secara simbolik kita kembalikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita miliki, apa yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita pertanggungjawabkan semuanya pada Tuhan. Kita sebagai apa? Pengelola. Kita sebagai apa? Kita sebagai pengurus. Ya. Sudah dibagi? Yuk kita doa sama-sama, ya. Kita doa sama-sama ya. Saya nanti akan kasih waktu 15 menit untuk Bapak Ibu menulis itu.
Kita doa bersama-sama, kita minta hikmat Tuhan, apa yang akan kita tulis, apa yang akan kita serahkan, kita kembalikan kepada Tuhan untuk kita kembali dari nol. Kita jadi orang miskin di hadapan Tuhan, jadi orang yang bertanggung jawab pada Tuhan. Ya, saya akan pimpin doa ya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari, untuk kesempatan kami mendengarkan kebenaran ini. Bila kebenaran ini kami sebagai hak atau sebagai pemilik, sebagai hamba atau sebagai pemilik, kami bertanggung jawab. Kalau sebentar lagi kami akan menulis hal-hal yang akan miliki, kami mau menyerahkan ini kepadamu. Secara simbolik, kami mau jadi orang yang kembali ke titik nol. Kami mulai hidup ini supaya nama Tuhan lebih dipermuliakan. Yang kami lakukan, yang kami kerjakan ke depannya, kami adalah pengelola kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah hikmat Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.